Said. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita dalam baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, kita mulai dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan adab yang ke-9 dari Adabul Muallim, Adabul Alim fi nafsihi. Yang ke-9 isinya bahwa al-alim, seorang yang berilmu, tidak mengagungkan, tidak memuliakan abna'ud dunya, memuliakan orang-orang yang pengagum dunia dengan cara mendatangi orang-orang yang kaya, menghormati berdiri orang-orang kaya karena kekayaannya, kecuali ada satu maslahat yang lebih besar daripada mafsadat. Jadi seorang alim harus paham mana yang lebih baik, mana yang baik, mana yang lebih penting dan mana yang penting. Nah, itu seorang alim minimal dia sudah tahu dasar-dasar itu dalam kitab usul fikih.
Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan, dasar-dasarnya jelas. Nah, kemarin karena waktu baru sampai yang dibaca adalah laqad ahsanal qadhi Abul Hasan al-Jurjani. Ya, Al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani sudah menyusun sebuah syair yang bagus, haitsu qala, di mana beliau berkata, walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu li sullama. Ya. Saya tidak melaksanakan hak ilmu, artinya tidak melaksanakan kewajiban saya terhadap ilmu. In kuntu, kalau saya, kullama bada tama'un, bada bimana zahara, nampak. Kalau nampak sesuatu keinginan, ketomaan dunia, toma, sayyartuhu, maka saya jadikan ilmu itu li, bagi saya, sulaman, sebagai tangga mencapai ketamakan dunia tadi. Maka saya tidak memenuhi kewajiban saya terhadap ilmu karena menjadikan ilmu sebagai cara untuk mencapai kepentingan ketamakan duniawi. Walam abtadzil fi khidmatil ilmi muhjati di akhduma man laqaitu lakin li uhdama. Saya lam abtadzil, artinya saya belum berusaha maksimal. Badzala yabdzulu, asalnya mencurahkan semua usaha. Saya belum berusaha fi khidmatil ilmi, untuk melayani ilmu, muhjati, jiwa saya. Artinya saya belum memberikan hak jiwa saya, kalau dan dianggap belum memberikan pelayanan terhadap ilmu, ya, berkhidmah terhadap ilmu, li akhduma man laqaitu, kalau saya tidak memberikan pelayanan kepada orang-orang yang saya temui. Lakin lu ukhdama, kalau saya meminta dilayani. Nah, jadi kalau dengan ilmunya minta dilayani, bukan untuk melayani orang lain, artinya belum melaksanakan kewajibannya terhadap ilmu. A'aghrisuhu izzan wa ajnihi dhillatan. Idzan fattiba'ul jahli qad kana aslama. Apakah saya menanam kemuliaan, menanamkan ilmu untuk kemuliaan, tapi kemudian yang saya dapat itu adalah wa ajnihi dhillatan, saya mendapatkannya satu kehinaan? Kalau saya belajar, itu kan untuk mendapatkan kemuliaan. Menanam ilmu untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi kok kemudian yang didapatkan itu zillah, karena tadi tidak memberikan pelayanan dan hak ilmu yang sesungguhnya. Dan kalau demikian, fattiba'ul jahli qad kana aslam. Ya, mengikuti kebodohan, tidak usah nyari ilmu, itu lebih selamat. Qad kana aslam. Walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum. Kalau orang yang berilmu itu memelihara ilmunya, menjaga ilmunya,
pasti sonahum, ilmu itu akan menjaga mereka. Kalau orang-orang yang berilmu menjaga ilmunya untuk kepentingan Allah, mencari doa Allah, bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan duniawi, maka ilmu akan menjaga kehormatan mereka. Walau azzamuhu fin nufusi la'azuma. Kalau orang-orang alim itu mengagungkan ilmu dalam dirinya, la'azuma, maka orang alim itu menjadi mulia. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia, maka dia akan hina. Bayangkan apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani. Kita harus menjadi khadimul ilmi, menjadi pelayan ilmu untuk mengabdi demi ilmu, ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walakin masih terusan ucapan Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani, walakin ahanuhu fahan wadanasu muhayyahu bil atma hatta tajahama. Walakin ahanuhu, tetapi orang-orang ahlul ilmi banyak yang menghinakan ilmu. Jadi dianggap menghinakan ilmu kalau ilmunya dijadikan sebagai tangga menuju kemasyhuran, menuju kepentingan-kepentingan keduniaan. Fahana, maka dia akan menjadi hina. Ilmunya menjadi hina. Wadanasu muhayyahu. Danasu artinya mengotori. Ad-danas. Ya. Muhayya al-wajah, wajah. Tapi mereka, para orang-orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menggapai kepentingan-kepentingan dunia, mereka mengotori wajah mereka bil atma, dengan berbagai macam ketamakan-ketamakan duniawi, hatta tajahama, sehingga mereka berwajah muram. Tajahama, berwajah muram, cemberut, tidak ceria, karena menjadikan ilmu sebagai tangga mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Masya Allah, ini sejak dari awal kita niatnya mencari ilmu adalah keikhlasan. Kita menuntut ilmu dengan niat mencari ridho Allah, sudah ditanamkan dari awal, sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang muncul di dalam hati dengan menggunakan ilmu yang dipelajarinya untuk kepentingan-kepentingan dunia, maka khawatir kita terhina dengan ilmu itu. Kalau ilmu tetap mulia, tetapi orangnya kalau dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan duniawi, maka akan hina. Itu yang ke-9. Wal ashir, adabul alim fi nafsihi, tentang adab seorang alim terhadap dirinya. Yang ke-10, Hadratus Syekh menyebutkan, ayyata khallaqa bizuhdi fid dunya. Seorang alim harus berakhlak, ya, menghiasi dirinya dengan akhlak. Akhlak apa? Bizuhdi, dengan zuhud. Az-zuhdu tarkud dunya li ajil ibadah. Ya, dunia itu ngejar. Kalau kita zuhud, hakikatnya dunia itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Sudah ada coupling masing-masing. Ada couplingannya. Ini dapat sekian, ini dapat sekian. Sejak
kita di alam arwah itu sudah istilahnya ketika kita di kandungan ibu kita itu sudah ditentukan ini rizkinya sekian, umurnya sekian. Oleh sebab itu jangan terlalu ngoyo mencari dunia. Ya, yang penting bekerja profesional. Ya, bekerja dengan profesional mencari ridha Allah, rizki akan turun. Makanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu ayat ini asal dabbah itu yang gerak. Ya, enggak gerak, enggak diam. Ya. Kalau asal gerak, insya Allah Allah membagikan rizki. Kalau enggak gerak, ya enggak akan diberikan rizki. Ada usaha maksudnya. Jadi seorang alim harus yakin bahwa ada ketentuannya dari Allah rizki itu. Usaha saja maksimal. Kalau belajar maksimal. Masalah hasil Allah yang menentukan. Ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya, hendaknya zuhud di dunia. Wattaqallul minha, wattaqalluli minha, dan mempersedikit masalah dunia, tidak numpuk-numpuk dunia. Nah, kalau diberi Allah rizki yang banyak, ya dengan qanaah yang ada, ya nampak manfaat rizki itu untuk kepentingan agama Allah. Biqadril imkan, hendaknya mempersedikit masalah keduniaan semampu mungkin. Semampu mungkin. Kalau sampai nggak makan, nggak minum, ya itu bukan at-taqallul minad dunya, itu ngerusak dirinya. Maka di sini Khadir Syekh menyebutkan biqadril imkan alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi ayalihi alal wajhil mu'tadil minal qanaah. Ya. Semampu mungkin selama tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan keluarganya, ya. Alal wajhil mu'tadil, istilahnya pertengahan. Ya. Bukan terlalu irit, terlalu menjauhi dunia sehingga anaknya terlantar, nggak bisa sekolah, apa segala macam. Ya. Tapi alal wajhil mu'tadil minal qanaah. Jadi qanaah dengan hal-hal yang sederhana. Ya, ini yang diharapkan. Jadi bukan mempersedikit dunia kemudian membahayakan dirinya sampai sakit, sampai tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Nah, itu namanya yadurru binafsihi, merusak dirinya, membahayakan dirinya, au bi'ayalihi, bisa merusak atau membahayakan keluarganya. Ya. Jadi sederhana, minal qanaah, alal wajil mu'tadil minal qanaah. Jadi rasa qanaah yang sedang. Ya. Wa aqallu darajatil alim, ya. Perhatikan, ya, untuk kita yang sudah belajar, sudah ada ilmunya walaupun sedikit-sedikit begitu. Kata Hadrah Syekh, wa aqallu darajatil alim, minimal derajat alim dalam masalah qanaah ini minimal. Ini masalah hati nanti nih. Ayastakzirat ta'alluqa bid dunya, menganggap hina kalau bergantung pada dunia.
Disuruhnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada keduniaan, hatinya penuh dengan dunia, sedikit-sedikit dunia, perhitungan dunia. Mengerjakan ini apa untungnya, mengerjakan ini apa, berapa ongkosnya, apa at-ta'alluq bidunya. Padahal disuruhnya kita ini untuk memberikan banyak manfaat kepada orang lain, memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya, sebaik-baik orang itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, kita ini harganya berapa? Kalau ditanya, kamu Satori harganya berapa? Harganya nanti kalau mati, kalau pas meninggal kita itu, yang merasa kehilangan tuh berapa orang? Ada yang kalau meninggal, yang merasa kehilangan cuma anaknya dan istrinya, itulah harganya, segitu. Kalau kita meninggal, yang kehilangan orang sekampung, itulah harga kita, karena dia jadi tokoh kampung. Banyak memberikan manfaat untuk orang sekampung, sehingga ketika meninggal kehilangan. Ada yang meninggal kemudian se-Indonesia kehilangan. Ya, dulu almarhum Buya Hamka, almarhum Dr. Muhammad Nasir, ketika beliau meninggal, orang bukan se-Indonesia saja yang merasa kehilangan dengan ilmunya yang banyak, yang diambil manfaatnya. Ya, ketika seseorang itu harganya berapa, nah ini ditanya. Orang tua harus paham, kalau meninggal kira-kira siapa yang akan kehilangan kita. Itu harga, harga. Maka ungkapan-ungkapan, ya, seorang penyair, waladatka ummuka, ya, bagian, wan nasu hawlaka yadhakuna sururan. Ketika ibumu melahirkanmu, kamu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang sekelilingmu itu senyum simpul, berbahagia. Ketika ada yang lahir, yang nangis kita sendiri yang dilahirkan. Kalau nggak nangis malahan curiga ini bisu atau mati. Tapi ketika nangis, maka orang-orang di samping kita ketawa, senang. Wah, jangan sampai meninggal begitu lagi, kita yang nangis, orang lain ketawa. Na'udzubillah, itu namanya orang yang nggak bermanfaat, itu orang yang nggak berharga. Bahkan itu sampah masyarakat. Kalau kita meninggal dalam keadaan menangis, orang-orang sekelilingnya kita ketawa. Wah, alhamdulillah, sebulan yang suka malakin kita mati. Nah itu kan na'udzubillah min dzalik. Maka perintahnya fajhad li nafsika antakuna idza baqau yauma mautika dhahika masrura. Maka sungguh-sungguhlah cari ilmu yang banyak, amalkan ilmu, sehingga ketika mereka menangis semuanya saat kita meninggal, kitanya tersenyum simpul karena sudah melaksanakan tugas dengan baik. Maka mujahadah, perjuangan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi nanti akan, kalau dihargai, berapa harga kita, yaitu nanti yang nangis kira-kira yang kehilangan kita, kalau kita meninggal itu siapa. Nah, di sini maka wa aqallu darajatil alim, ya, minimal derajat seorang alim itu minimal dalam masalah dunia, dia merasa hina, merasa kotor kalau hatinya bergelantungan pada dunia. Mengapa? Li'annahu a'lamu, dia lebih tahu bi khissatiha, dengan hinanya dunia. Capek mikirin dunia itu, capek.
wa fitnatiha, dan dia lebih tahu tentang ujiannya dunia. Dunia itu nguji, sedikit banyak yang nguji itu, kalau sedikit ya diuji, banyak juga diuji. Wa sur'ati zawaliha, dan karena dunia itu memang ya lebih cepat untuk hilang. Wa kasrati ta'abiha, dan banyak ya rasa capeknya, payah mencari dunia itu payah. Padahal dunia sudah ada ketentuannya dari Allah, kok sampai ngoyo nyari dunia, ya terlalu. Dunia ini sudah ada ketentuannya, tenang saja hidup ini. Berjuang di jalan Allah, nanti Allah yang akan menentukan di mana kita itu letaknya yang paling manfaat untuk agama Allah. Kalau seluruh manusia begini, aman dunia. Kan tidak ada yang ingin mencelakakan orang lain. Orang kaya tidak akan ingin mencelakakan orang lain. Tidak ingin menghisap darah orang lain. Ya. Para konglomerat tidak ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Tidak akan terjadi. Karena apa? Inginnya memberikan manfaat kepada orang. Dan ini budaya dan kebudayaan yang harus dibangun oleh kita. Yaitu kebudayaan bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak pernah ada niat mencelakakan dan membahayakan orang lain. Itu kebudayaan yang dibangun. Tapi kalau sekarang kebudayaan itu adanya semuanya ingin mengeksploitasi yang lain. Konglomeratnya ingin mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal kalau mati ditinggal. Ini tidak sesuai dengan peradaban yang diinginkan Islam. Bagaimana kalau dalam Islam, bagaimana banyak memberikan manfaat kepada orang. Punya ilmu untuk diberikan agar manfaat untuk orang lain. Punya harta, bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain. Sehingga didorong untuk banyak bersedekah. Enggak punya harta, sedekahnya dengan ilmu. Kalau belum waktunya, sedekahnya dengan zikir, dengan istighfar, dengan tasbih. Karena ingin membahagiakan orang lain. Tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakakan orang lain. Apalagi kalau jadi pimpinan, tidak ada keinginan untuk mencelakakan orang lain. Yang ada bagaimana mencari ridho Allah, membuat orang lain itu bahagia, senang, begitu. Nah, di situ nanti ada fikih, ada fiqhul aulawiyat, fikih-fikih prioritas, ada fiqhul muwazanat, fikih perimbangan. Jadi dari situ orang-orang itu harus paham. Makanya usul fikihnya diperdalam. Sekarang ini kalau ada waktu usul fikih diulangi, diselesaikan. Waktu di kelas belum selesai, sekarang diselesaikan. Di sini banyak ustadz-ustadz, kesempatan bertanya. Ini kadang-kadang ada ulama-ulama tidak ditanya, tidak belajar. Seharusnya kesempatan ketika berkhidmah, ya perlu untuk menggunakan waktunya itu melengkapi persiapan-persiapan dan alat-alat untuk memahami agama Islam yang lengkap. Jadi usul fikih ini penting. Karena untuk hidup dengan masyarakat perlu pertimbangan-pertimbangan. Munculnya fiqhul aulawiyah, kaitannya muncul fiqhul muwazanat, fikih-fikih yang lain itu dari pertimbangan-pertimbangan usul fikih dan dengan maslahat, ya nanti termasuk
ya at-tanabbu'at al-maslahiyah, ramalan-ramalan kemaslahatan yang penting bagaimana itu. Jadi minimal seorang alim menganggap dunia itu satu hal yang tidak dipentingkan. Bukan nggak butuh, bukan. Manusia butuh dunia, tetapi at-ta'alluq bid-dunya ini ya bergantung kepada dunia. Mau ngajar, berapa gajinya dulu? Wah, itu kan ya ngajar manfaat, ilmunya manfaat ya. Mudah-mudahan ya mendapatkan keberkahan. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu yang saya muliakan, ada seseorang cuma guru SD ikhlas gitu ya, lulusan Libya, saya nggak sebutkan nama orangnya, dari guru SD, karena mungkin keikhlasannya terus dan dasar nasibnya baik lah, sekarang itu memimpin banyak lembaga pendidikan yang terkenal cuma dari guru SD. Kawan, karena keikhlasannya itu. Nanti kalau masalah nasib itu tinggal usaha kita sebagai muslim ya, sehingga dia mencari doa Allah dengan sebenarnya, nanti Allah yang meletakkan, Allah yang membagi. Wa ahakku fahuwa ahakku bi'adamil iltifat ilaiha wal istighal bihumumiha. Jadi dunia ini ilmu ini ya kaitannya seorang alim ini adalah orang yang paling berhak, orang alim yang tahu ilmu, untuk tidak adamil iltifat ilaiha, untuk tidak berpaling pada dunia, karena dia yang paling tahu. Dulu waktu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim kan dipelajari bahwa ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili, dalam kitab itu Sulam Ta'limul Muta'alim. Jadi dunia itu aqallu minal qalil, lebih sedikit dari yang paling sedikit karena nggak ada nilainya. Wa ashiquha, dan orang yang merindukan dunia adhallu minal dhalili, lebih hina daripada orang-orang yang hina. Itu asyik, yang merindukan dunia. Jadi yang dirundakan itu harusnya adalah ridha Allah. Maka ketika kita bulan Ramadan juga doanya kan 4 itu indah-indah semuanya. Menjelang berbuka, Bapak Ibu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lihat, yang diminta saja, lihat, cuma bagaimana menguatkan akidah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Bagaimana kita mendapatkan ampunan? Yang dicari nas'alukal jannata, bagaimana kita itu mendapatkan surga? Wa na'udzubika minan nar, menjaga, berlindung diri dari neraka. Itu yang dicari. Ketika malam-malam menanti Lailatul Qadar, ini sudah tanggal 21. Malam-malamnya juga yang diminta itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan yang dicari. Karena itu segala-galanya. Dunianya gampang, kalau kita mendapatkan ampunan semuanya gampang. Hatinya tidak bergantung pada dunia. Jadi fahuwa ay al-alim ahaqqu bi'adamil iltifat, orang yang paling berhak
untuk tidak berpaling kepada ilaiha, kepada dunia, wal istighal bihumumiha, dan sibuk dengan kesusahan mencari dunia. Orang alim yang paling ngerti, tenang aja. Nah, biasanya kalau banyak ikhlasnya, kekayaannya tambah banyak. Ikhlas, gampang, nggak mencari jabatannya nyari sendiri. Karena rezeki itu tidak akan hilang sampai ketemu siapa pemiliknya. Jadi kita ini dicari oleh rezeki kita. Kalau sudah habis rezekinya, udah dicabut dari peredaran, dicabut nyawanya, meninggal. Itu aja. Selama masih hidup, rezeki mencari kita. Kalau kita mencari rezeki capek. Bayangkan untuk mencari uang 1.000 rupiah, jualan koran ke sana kemari, belum tentu laku. Susah dunia itu. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azza man qana wa dhalla man tama. Kata Rasulullah SAW, azza, mulialah. Siapa yang mulia? Man qana, man qani ayakna'u. Sini ditulisnya oleh beliau mangkona. Orang yang merasa qanaah, merasa puas dengan rezeki yang dibagikan Allah kepada kita. Oh, ini rezeki yang dibagikan kepada kita oleh Allah ini. Ya. Ketika ada pandemi COVID-19, oh ini nampaknya nasib kita. Yang tadinya punya kerjaan serabutan ternyata berhenti. Ya, tadinya kerja di mall kemudian dihentikan karena mallnya nggak beroperasi, dan seterusnya. Itu sedang diuji oleh Allah SWT. Termasuk diuji kita yang ada duitnya, peduli apa tidak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang punya harta diuji juga, yang nggak punya harta diuji, yang punya harta juga diuji. Dan betapa banyak ini saudara-saudara kita, kerabat kita yang terpapar karena dampak daripada COVID-19 ini. Yang tadinya punya warung, warungnya tutup. Punya toko, tokonya tutup. Terus dari mana? Yang dari supir angkot kosong. Karena adanya kewajiban untuk PSBB, keharusan untuk physical distancing, dan seterusnya. Banyak yang terdampak, dan ini pengaruhnya nanti akan jelas sekali menguji kita semuanya. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang punya harta diuji dengan hartanya. Azzaman qana'u wa dhallaman tama. Ya, artinya mulialah orang yang merasa qanaah, dan dhalla hina man tama, orang yang tamak terhadap dunia. Wa an Syafi'i radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, law awsa li aqalin nas, ya, law awsa, ya, li aqalin nas, kalau ya memberikan wasiat ya kepada orang yang paling berakal, maka surifa ila zuhad, maka diperlihatkan, dipalingkan kepada orang-orang yang zuhud. Ya, zuhud itu kalau di kampung di semua ahli, orang-orang ahli bertapa. Bertapa artinya biasa mencukupkan dengan yang ada. Terus kalau orang kaya bisa zuhud? Enggak. Orang zuhud itu bukan harus miskin. Orang kaya bisa zuhud ketika dunia ada di tangan, hatinya kosong, kecuali akhirat. Itu zuhud.
Nah, ada yang butuh, saudara yang butuh dikirim ini dan seterusnya, itu ada di tangan. Falaita syi'ri, ya, man ahaqqu minal ulama, ya, bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Hati-hati yang belajar bahasa Arab, kalau ada istilah-istilah, ya, tidak semua istilah itu gampang. Ada kata laita syi'ri, namanya laita, saudaranya la'alla. Hanya kalau la'alla itu litarji, laita litamani. Ini kemudian laita syi'ri, punya makna tersendiri ini. Ya. Susunan-susunan begini itu harus dicari di dalam bahasa Arab, ya, sehingga paham kalau ada kata-kata yang agak sulit. Laita syi'ri, seandainya aku tahu. Ya. Maksudnya seharusnya saya ini harus tahu ini begini nih. Falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama, ya, siapa, ya, orang yang lebih berhak, ya, dari para ulama ini, biziyadatil aqli wa kamalihi, yang lebih berhak untuk bertambah otaknya, akalnya, wa kamalihi, dan kesempurnaan otaknya itu. Bagaimana? Saya seandainya tahu siapa orang yang berhak untuk bahwa dia itu dianggap orang yang lebih berakal, lebih sempurna, yaitu orang-orang yang zuhud, tidak tergantung kepada dunia. Begitu. Wa qala Yahya bin Mu'adz, wa qala Yahya bin Mu'adz, Yahya bin Mu'adz berkata, "Lau kanatid dunya tibron yafna," seandainya dunia ini adalah tibron, tibron itu emas murni, at-tibr, tibron. Yafna, kalau dunia ini adalah bagaikan emas murni, ya, yang rusak, wal akhiratu khazafan yabqa, sedangkan akhirat itu adalah, ya, itu khazaf itu tempat yang terbuat dari tanah, kayak model kendi dari tanah, ya. Kalau dunia itu seperti emas yang rusak, yang akan hancur, sedangkan akhirat itu adalah seperti tanah yang akan tetap, seperti tempat terbuat dari tanah yang tetap, ya. Lakana yambaghi lil aqil, seharusnya orang yang berakal, itharul khazafil baqi, akan memilih al-khazaf al-baqi itu, ya, yaitu tempat dari tanah yang abadi. Emas indah hancur, sedangkan satunya tempat dari tanah yang abadi. Seharusnya orang yang berakal akan mengambil yang akan abadi itu. Punya emas hancur, ada sesuatu yang terbuat dari tanah tetapi abadi. Nah, di sini seharusnya memilih itu yang abadi. Ala tibril fani, dari emas murni yang rusak tadi. Fakaifa, nah bagaimana? Wad dunya khuzafun, ya. Sedangkan tanah dunia ini adalah bagaikan tanah yang rusak tadi.
yang fanin, khazafun fanin, ya tadi hiasan tanah yang rusak tadi. Wal akhiratu tibrun bakin, sedangkan akhirat itu adalah emas yang akan kekal. Seharusnya memilih emas yang akan kekal daripada dunia yang hancur. Dunia ini memang Masya Allah, halalnya itu hisab, haramnya neraka. Dunia itu halalnya hisab, haramnya neraka. Banyaknya hisab, ya, sedikitnya kadang-kadang membuat sengsara juga. Tapi sudah diterangkan di atas bahwa ternyata ada yang memilih sedikit dunianya, yang penting cukup. Nah, ada kiai saya dari Kaliwungu, ya, mudah-mudahan beliau masih hidup dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Waktu itu di Kaliwungu tahun 73 ngaji kitab Muhadzab, ya, karangan Al-Faruzabadi, dengan ngaji Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan, kata-katanya ini, ya, jadikanlah saya miskin, tapi apa doa saya mustajab. Wah, itu ingin jadi miskin, doanya mustajab. Biarlah saya miskin, tapi doa saya mustajab. Itu ketika ditanya, miskin tapi doanya mustajab. Iya. Pas hujan, nggak punya pas hujan, kita nggak kehujanan katanya. Karena doanya mustajab, tidak kehujanan. Ya. Nggak punya uang, pengen A, pengen B, terkabul. Wah, itu namanya manusia pas-pasan, pas butuh, pas ada itu. Ya. Memang karena bukan apa-apa, karena dunianya hisab, maka sebaiknya ya tadi qanaah, ya, karena banyaknya itu ya hisab, halalnya hisab, haramnya neraka. Itu dunia. Maka tinggal kita ini benar apa yang disampaikan ulama-ulama itu, jangan sampai bergelayut dengan dunia. Dunia akan ikut kita kalau kita itu ikhlas. Seorang alim semakin ikhlas lillahi ta'ala akan kaya. Kok ada alim ikhlas tapi kok enggak kaya? Nah, Anda ngelihatnya kaya itu di mana? Kekayaan itu bukan di harta, bukan di rumah yang bagus, bukan di mobil yang bagus. Kekayaan itu pada hati qanaah. Sehingga waktu di kelas 5 apa atau kelas 4 di Al-Hasan ini, Asy-Syafi'i berkata, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta, ma-nya itu bukan manafi, itu mazaidah, harus didalami ilmu nahwusa, ilmu sorofnya. Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Bila Anda memiliki hati yang serba puas, qanaah, Anda dengan pemilik dunia itu sama. Orang yang memiliki dunia itu ya kebutuhannya paling sedikit-sedikit. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan seseorang itu dianggap orang yang hebat, kaya, pemilik dunia itu apa? Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa seseorang yang kalau di masyarakatnya merasa tenang, kemudian pada hari itu sehat badannya, dan
ada makanan hari itu untuk sehari, ya, maka itulah pemilik dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizatid dunya wa ma fiha. Rasul ini yang berbicara. Barang siapa pagi hari dalam keadaan aman, nyaman, tentram di masyarakatnya, mu'afan fi jasadihi, mu'afan fi badanihi, sehat, afiat badannya, wa indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari itu, faka'anna wahizatid dunya wa ma fiha, sama dengan pemilik dunia. Insyaallah. Ini nasihat-nasihat ya yang disampaikan di sini ini memang landasan-landasannya banyak sekali. Wa haqiqun liman alima, ya artinya selayaknya. Liman alima, ya bagi yang mengetahui, annal mala matrukun liwarithin, bahwa harta itu akan ditinggalkan untuk ahli waris. Ya. Wa musabun bihadithin, ya kalau tahu bahwa harta itu akan ditinggalkan kepada ahli waris dan bisa menjadi musibah karena adanya peristiwa-peristiwa kecelakaan. Kalau tahu, layaknya yang tahu bahwa harta itu akan ditinggalkan untuk ahli waris, dan harta itu juga bisa ditinggalkan karena musibah dan seterusnya, ayyakuna zuhduhu fiha aqwa min raghbatihi. Seharusnya zuhud terhadap dunia lebih kuat daripada keinginannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap dunia. Karena tahu, ya, wa tarkuhu aktsar min talabihi, meninggalkan dunia akan lebih banyak daripada harus mencari dunia. Insyaallah ini nasihat yang ke-10. Orang yang alim diharapkan berakhlak zuhud, sehingga ketika ngajar, ketika menyampaikan ilmu, niatnya itu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau masalah dunia sudah ada jaminannya dari Allah. Kalau sudah habis rezekinya, kita sudah diwafatkan. Itu. Oleh sebab itu penting sekali untuk dipelajari, ya, bagaimana adabul alim terhadap dirinya. Ya, harus menjadi wara, zuhud, dan seterusnya. Tidak bergantung kepada dunia. Cirinya kalau diberi gajinya kecil, lemas. Kalau gajinya tambah sedikit, semangat. Nah itu nanti hati kita akan terlihat, perilaku kita terlihat. Enggak ada ini apa income ininya nih kalau ngaji begini kemudian lemes. Jangan sampai begitu. Ini Allah yang menjamin. Lebih baik ilmu kita manfaat, ya, dibaca orang, didengar orang, daripada ilmu kita tersimpan, ya, orang yang alim dianggap sebagai orang yang asing kalau banyak ilmunya tapi tidak manfaat ilmunya. Oleh sebab itu perlulah, ya, Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat untuk senantiasa memperhatikan ini, asas kemanfaatan untuk memberikan manfaat orang lain. Jadi peradaban dunia yang akan datang adalah peradaban yang saling memberi manfaat,
peradaban yang saling memberi keuntungan, bukan peradaban yang saling menindas, bukan peradaban yang saling untuk menjajah, tapi memberikan yang manfaat kepada orang lain. Dan kita tanamkan untuk santri-santri kita untuk banyak lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja yang bisa disampaikan, insya Allah besok ya. Jadi kurang tahu bisa sampai akhir Ramadan nggak ini, mudah-mudahan nggak pada pulang ya. Walaupun berapa orang tetap ini lillahi ta'ala untuk menyampaikan. Malah masalah selesai atau tidak ya tergantung, karena materinya kadang-kadang banyak. Ini kalau semakin diteliti semakin dalam begitu ya, supaya menancap ke diri kita bagaimana kita bisa beradab setelah kita belajar, dan tetap harus terus belajar. Itu apa yang kita pelajari mantap untuk memiliki adab-adab yang sesuai dengan ajaran Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan semakin rajin, semakin kuat ibadahnya. Bagi kawan-kawan minimal itu isyaknya sampai imam selesai ya, isyaknya sampai selesai, subuhnya berjamaah. Sebab kalau yang sholat berjamaah isya sampai selesai imam, pulangnya istilahnya sudah selesai imam, sama dengan orang yang sholat tahajud sepanjang malam. Kalau menghadiri sholat subuh sama dengan orang sholat tahajud setengah malam. Maka penting sampai akhir, sampai imam salam dari sholat witir baru pulang ya. Mumpung Ramadan deh, nggak Ramadan juga begitu adanya, tetapi di bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya. 10 hari terakhir diusahakan untuk iktikaf ya. Kalau yang masih banyak pekerjaan ya iktikafnya masih la yudraku kulluh. Kalau yang tidak bisa dilaksanakan full ya tidak ditinggalkan semuanya. Adalah jam-jam tertentu untuk berada di masjid, untuk tilawah, untuk zikir dan seterusnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan dilepaskan dari siksa api neraka. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.